kita mau ngomongin tentang Deno, ini sesuatu hal yang baru di dunia IT. Aku juga nggak tahu perusahaan mana yang udah apply ini, atau ini memang baru atau gimana. So, cukup penasaran gitu ya. Deno dan Node.js, karena kan foundernya sama nih gitu kan. Jadi, untuk apa ini dibuat? Nah, jadi mentor kita hari ini adalah Mas Kristo. Mas Kristo itu started his career as a businessman, actually, not really tech people gitu ya, tapi businessman, dan juga build infrastructure, system, jual produk lah pokoknya gitu ya. Terus he join Altera Academy as a software engineer, terus jadi senior, and then jadi engineering manager gitu ya, yang working on like 7 active projects and then lead 16 software engineer waktu itu. Dan hari ini Mas Kristo itu ada di Zendit as a senior tech lead. Nah, apart dari working dia di Zendit, he still like open for freelancing, and also he's still making an impact for Surabaya community ya, Python community. Jadi helping for Surabaya tech community to help them grow gitu ya. Oke, so hari ini Mas Kristo akan memberikan impact di Breakthrough dengan sharingnya yang luar biasa. Mas Kristo, ayo kita panggilkan Mas Kristo. Tadi saya di belakang udah ini ya, udah latih Mas Kristo. Q-nya adalah nah kayak gitu kan Mas Kristo. Oke, kita panggilkan. Oke, kasih applause dong, kasih emot dong, applause dong. Gue udah kayak ini. Oke. Itu banyak Oke. itu. Ya emang agak norak ya. Biasa sih norak itu. Iya, tetapi ada loh itu tangan. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Thank you. Oke, Mas Kristo, gimana? Apa kabar Mas Kristo? Sebelum kita sharing-sharing ya, mungkin Mas Kristo mau cerita-cerita dulu kabarnya hari ini gitu. Ya, baik, sehat. Sehat, batuk sih. Lagi batuk habis kena COVID. Ya, oke. Teman-teman Ya, jaga kesehatan ya, lagi naik banget soalnya nih di sini gitu. Betul. Udah negatif sih, cuman ya masih batuknya nggak hilang-hilang. Iya, ya. Cepat sembuh, Mas. Ya, Oke. Jadi Mas Kristo hari ini mau ngobrolin run-through-nya kurang lebih kayak apa, Mas? ya lebih sebenarnya ngobrolin tentang Deno dasarnya aja ya, lebih ke mulai dari introduction, terus habis gitu ada nanti bahas juga tentang fitur-fiturnya Deno itu apa aja, perbandingannya sekilas sama Node.js apa, sama nanti ada fiturnya yang cukup baru, Deno Deploy itu. Ya aku demoin juga. Oh, sih. Mas, boleh tau nggak, ini pertanyaan terakhir sebelum dirimu mau mulai slide ya. Boleh. Kenapa dirimu mengambil sharing tentang Deno gitu? Wah, itu ada di slide sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kasih tahu Ada aja. di slide. Jadi, kenapa aku bahas Deno kali ini? Karena waktu ditanyain Sandra bulan lalu untuk jadi pembicara, waktu itu Deno baru dapat pendanaan dari Sequoia Capital. Jadi, aku rasa ya, baru dapat pendanaan ya, oke lah, jadiin materi aja deh, gitu. Oke. Ya, mungkin ada masa depan ya, kalau ada pendanaan, mari kita lihat ya, siapa tahu ini. Ya. Oke, Mas Kristo, monggo Mas, the screen is yours, Mas. Oke. Thank you. Ya, selamat malam semuanya. Ini malam, ya benar, sudah malam sih, jam 7. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah datang di acara kali ini. Ya, tadi udah diperkenalin ya sama Sandra, dari Kristo, dari Zendit. Kalian bisa kontak aku di LinkedIn itu, udah aku sertain di bawah. Nanti slide ini juga bakal di-share ke kalian juga. Oke. Rule-nya ya hari ini, event kali ini itu, mungkin sebelumnya itu disclaimer dulu nih. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengetahuan saya ya, pengalaman saya. Jadi kalau ada yang salah atau kurang lengkap, mohon bantuannya untuk semua kalian nih, untuk langsung jump in dan berikan informasi yang benar atau tambahannya nih kayak gitu. Jadi feel free, karena ini aku maunya lebih ke dua arah, nggak cuma satu arah. Jadi kalau mau bertanya juga boleh langsung raise hand atau lempar di chat juga. Oke, itu rule-nya. Terus ya aku mau lebih kenal lagi nih sama kalian semua nih. Tadi kan sama Sandra udah ditanyain kota nih. Nah sekarang aku mau lebih kenal kalian, lebih ke share nama kalian, ya nama panggilan aja, jangan lengkap-lengkap, nanti panjang. Terus role kalian, bisa pelajar, bisa SMA, bisa pelajar SMA, bisa mahasiswa, bisa software engineer, atau engineering manager, atau akuntan, atau apapun yang lainnya. Terus setelah itu share juga informasi instansi tempat kalian sekolah, kuliah, atau bekerja di chat. Nah, ini aku share nih, punya aku.
Ini aku kasih contoh yang lainnya nih, kalau ada yang belajar. Ini contoh ya, ini contoh. Itu John-nya itu dari John Doe sebenarnya, John Doe. Mahasiswa UNM. Namanya panggilannya sama siapa ini? Alit Indrawan, software engineer, join. Mantap. Rizal ada Rizal. Halo Rizal. Dari Altera Academy. Tandra, ya udah kenal lah ya. Aisyah, software engineer Fitloop, weh mantap yang dari Fitloop. Jiran, mahasiswa Universitas Tadulako, weh ini yang dari Palu tadi. Selamat datang. Hendra, junior programmer, Akdani Bandung. Halo, terus ada Herman, software engineer Altera. Ini sudah sepuh nih. Mohon bimbingannya suhu. Terus ada Salsa, Altera Academy, ada Ruci, mahasiswa informatika UMN, ada Anang, Stimik Widama, oke, ada Ari dari Buka Kios, Satria Putra lulusan Alta. Oh, ini ada lulusan Alta ini, Satria Putra. Alta BE sekarang lulusan udah angkatan ke berapa sih? Saya ke-7, Mas. Sekarang mungkin ke-8 atau 9. Oh, oke. Mantap, mantap. Halo, Satria. Salam kenal. Halo, Mas. Salam kenal. Ya. Ada Ardi, sok jago nih orangnya. Terus ada Ayat Maulana, Binar Academy. Weh, ada yang dari Binar nih. Student Bootcamp. Oke, mantap. Randy, calon QA. Weh, ada calon QA. Mantap, semoga sukses. Semoga berhasil jadi QA. Anton, Wira Imajinata. Oke, ada Sofi dari Kumon. Wah, ada dari Kumon juga nih. Oke, saya mau belajar Kumon nih. Mau diajarin Kumon. Ada Ray, full stack dari BTPN. Oh, ini BTPN-nya ya kayaknya, bukan di Genius-nya. Tak tahu sih di mana Ray. Ada Anggi, mahasiswa akhir informatika Unpam. Terus ada Ubay, Unisba Blitar. Oke, thank you teman-teman sudah memperkenalkan diri semuanya. Nggak tahu sih semuanya apa enggak ya, pokoknya udah banyak yang memperkenalkan diri. Oke, jadi ya kayak yang udah tadi ditanyain sama Sandra ya di akhir sesi sebelumnya. Kenapa kok saya pilih Deno? Karena Deno itu dapat funding nih dari Sequoia. Ini kalian kelihatan kan ya? Deno raise $21 juta. Ya lumayan lah buat makan soto berapa tahun ya? Banyak tahun lah pokoknya. Ya intinya dia dapat pendanaan dari Sequoia Capital, tidak cuma Sequoia doang sih, tapi ada sama beberapa ini yang lain-lain. Dan ini yang ditekankan di sini lebih ke Deno deploy-nya sih. Oke, nantilah kita coba langsung aja. Nanti. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, Deno introduction dulu nih. Yuk teman-teman. Ada Aul juga nih. Mantap Om Christoph katanya. Ayo teman-teman, aku minta nih share di kolom chat. Deno itu apa sih? Kayak gitu. Yang kalian tahu. Mau googling dulu boleh, tak kasih waktu. Aku punya waktu, kasih kalian waktu 2 menit nih buat jawab di kolom chat. Deno itu apa sih? Deno itu apa sih? Kayak gitu. Another JS runtime. Oke. JS NTS runtime, varian DAL. Oke. Node.js juga varian DAL dulunya. Node.js. Deno Node.js. Ya. Bukan literally Node.js ya, tapi saudara kandung. Saudara kandung. Ya, sama yang bikin ya bisa dibilang saudara kandung kali ya. Runtime JavaScript. Oke, saudaranya Node.js. Iya, runtime JavaScript. Ya, Deno kebalikannya Node, benar juga. Node dibalik Deno, ya. Pengganti Node runtime dibangun dengan Rust dan support TS. Wis, mantap nih Anton. Kayaknya bisa gantiin aku nih Anton. Boleh nih. Yes, saudaranya maybe. Oke. Ini sekalian nih masih ada waktu ya. Kalian aku mau tahu dong kalian udah ada yang pernah coba-coba nggak sih? Ya apalagi kalau udah di production lebih bagus lagi ya. Tapi paling nggak coba-coba lah. Ada yang pernah coba-coba Deno nggak coba-coba? Nih, share di chat. Iya pernah gitu. Atau apa sih itu? Gak kepengen lah. Gak menarik. Belum, baru di Node.js. Ya kalau Node.js banyak sih yang pakai memang. Ada lagi nggak nih? Mana nih yang lain nih? Kok lagi tidak ada suaranya? Belum, nggak usah mewek, nggak usah sedih juga. Nggak nyoba juga nggak apa-apa kok.
Node.js doang, belum kenalan, belum makanya ikut ini. Ya kalau mau kenalan nggak harus ikut ini sih, bisa langsung baca docs-nya tuh, langsung coba-coba. Galak amat, oke, mantap. Dia bilang galak nih, maaf ya Bu Sandra ya, emang bawaannya sih galak gimana gitu lah. Baru nonton Crash Course-nya aja di YouTube, baru coba Hello World, masih belajar di Udemy, tidak apa-apa, mantap lah, berarti kalian ada yang nyoba. Oke, kita lanjut, ini udah 2 menit. Deno, ya ini saya copas dari website resminya ya, kayak gitu. A modern runtime for JavaScript and TypeScript. Singkatnya itu modern runtime for JavaScript and TypeScript. Nah, jadi modern runtime ini maksudnya apa sih? Lebih panjangnya adalah Deno is a simple, modern, and secure runtime for JavaScript, TypeScript, and WebAssembly that use V8 and is built-in Rust. Jadi ya tadi ada yang sudah share ya, Deno udah dibikin dari pakai Rust, gitu. Terus runtime for JavaScript and TypeScript, ya tadi nggak ada yang jawab nih WebAssembly. Sekarang udah sama WebAssembly juga. Dan pakai V8 juga sama kayak Node.js juga pakai V8. Nanti aku jelasin perbedaannya apa. Nah, ini aku tanya lagi nih ke kalian nih. Enak kan 2 arah daripada aku yang ngomong terus. Aku tanya lagi nih. Runtime system itu apa sih? Coba teman-teman share nih di kolom chat. Biar aku tidak capek. Kalau aku ngomong sendirian capek. Runtime system apa nih? Silakan googling. Aku kasih kalian waktu 2 menit lagi. Enak kan? Banyak loh waktu. Aku juga enak sih, tapi waktunya banyak kebuang buat gini-gini. Interpreter, not really exactly itu artinya ya. Tapi interpreter pakai runtime system ya. Even compiled language pun juga ada part dari runtime yang terpakai. Cuma level pemakaiannya berbeda. Kata Om Google, kumpulan perangkat lunak dan sumber daya perangkat keras yang memungkinkan program perangkat lunak jalan pada sistem komputer. Oh iya, kemarin aku baca versi bahasa Inggrisnya, ini hebat nih, ada versi bahasa Indonesia. Itu Mas, yang pertama di atasnya interpreter udah dijawab tuh. Oh iya, kelompatan dong kan, kelewatan kan? Atau sengaja dilewati ya? Oke, ini dari ayat Maulana, saya panggilannya ayat atau Maulana ya? Tempat untuk menjalankan programming language. Tempat untuk menjalankan programming language. Mungkin bisa dibilang demikian. Tapi tempat itu terlalu luas ya. Run, jalan, time, waktu. Oke, jadi jalan waktu atau waktu jalan jadinya. Oke, Satria, thank you. Ada lagi. Nge-translate programming language jadi mesin language. Ya, so far I know itu salah satu tugas dari runtime. Ya, runtime system. Salah satu. Bukan satu-satunya. Mantap. Ada lagi. Kita masih punya waktu sekitar 30 detik. TikTok. Kok aku jadi promosiin TikTok? Instagram. Interpreter plus DevTool plus base module. Interpreter plus DevTool plus base module. Kayaknya lain ya. DevTool itu bukan part dari runtime system. Tapi iya Deno punya DevTool juga. Itu Deno CLI. Itu bukan part dari interpreternya. Bukan part dari runtime systemnya seharusnya. Agar bisa running di server. Ya, memang betul. Nggak cuma di server ya. Termasuk di laptop kalian juga. Tapi kalau laptop kalian bisa kalian definisikan sebagai server, ya bisa juga. Berfungsi sebagai executable. Ya, tidak salah. Oke. Ini sudah kelewatannya banyak nih, malah semenit. Sesuatu yang digunakan untuk jalani software di komputer. Oke. Thank you semua atas jawabannya. Hampir semuanya oke semua kok jawabannya. Jadi ini aku copy paste juga dari Google. Silakan dibaca sendiri lah, aku gak akan bacakan. Tapi yang pasti susah memang cari definisi runtime system itu apa sih ya gitu. Tapi pada dasarnya runtime system ini menyediakan environment, lingkungan, atau tadi tempat itu ya, agar program dapat berjalan nih. Jadi sudah banyak yang bilang untuk menjalankan program gitu. Nah, contohnya nih yang dilakukan runtime systemnya apa sih ya gitu. Memory management. Yang terkenal memory manajemennya bagus itu kayak JVM, Java kan ada JVM itu terkenal bagus memory manajemennya. Terus yang dilakukan hal lain yang dilakukan oleh runtime system apa sih? Cara akses variabel nih, environment variabel itu juga. Terus yang apalagi sih yang lainnya berhubungan dengan OS.
Itu juga. Jadi kalau kalian ada mau pakai sistem call atau hubungan dengan I/O misalnya ke hard disk atau apapun, ya kalau kalian ngomong database kan pasti ada hard disk. Nah, itu kan ada hubungan dengan OS nih. Nah, itu tugasnya runtime system juga nih. Dan masih banyak lagi. Kalau di JS termasuk handling event loop-nya. Termasuk handling event loop-nya. Jadi di JS itu kenapa bisa single threaded, asynchronous, itu karena ada event loop behind the scene-nya. Aku nggak akan jelasin itu sekarang. Oke, sekarang kita lanjut fitur di Deno. Ya, fitur di Deno ini kalian bisa cek di website-nya sih sebenarnya. Denoland. Kita coba bahas satu-satu ya. Provides web platform functionality and adopt web platform standard. Jadi Deno ini adopt web platform functionality di beberapa API-nya itu sama nih kayak yang di API browser. Salah satunya itu fetch. Yang paling umum, gampang lah nyontohnya. Ya tapi sekarang banget Node.js baru yang terbaru dari rilis ada fetch-nya juga. Oke, tapi ya nggak usah dibahas lah itu. Masih ada yang lain-lain lagi. Oke. Aku sekarang mau coba nih. Nah, kekecilan ya. Bentar. Cara gedenya gimana? Bigger, oke. Cukup besar kan? Atau kurang besar? Atau kebesaran? Cukup, Mas. Oke. Ini aku di CD presentations. Aku bikin folder dulu, Deno Fundamentals, CD Deno Fundamentals. Oke, kita sekarang coba nih salah. Aku nggak kayak orang-orang yang lain ya. Mungkin kalau software engineer yang lain kan keren-keren nih sekarang pakai Vim, NeoVim gitu. Aku sorry ya, aku pakai Nano aja yang simple-simple. Nano, fetch.ts. Yes. Ya. Oke. Loh, isinya apa nih? Bentar ya. Aku isinya juga cari yang gampang-gampang, tinggal copy paste. Biasalah, software engineer kan gitu ya. Jadi software engineer copy paste. Patching. Oke. Kita kopas saja biar cepat. Oke. Nah, ini jadi goalnya dari fetching ini apa sih? Sekarang ini kita mau nge-fetch data yang udah ada di lokal, di folder yang sama, untuk bisa ya ditampilin lah ya. Tapi ini belum ada tampilinnya. Ini aku tambahin console log config. Jangan config lah. Aku udah siapin data user sih. Users. Jadi ini aku ganti dengan users. Users. Terus ini respon oke. Ini sudah oke. Aku simpan. Iya, pakai nama apa? Fetch.ts. Oh, aku kasih angka 1 gini aja biar kalian nanti bisa. Nanti ini aku akan upload di GitHub, jadi kalian bisa follow juga harapannya. Oke, jadi aku sudah punya tadi 1 fetch.ts, terus sorry ada yang kelupaan. Salah. Nano 1 fetch.ts ini harusnya aku arahinnya ke users.json. Users.json. Guys, kalian kalau mau punya pertanyaan langsung tanyain di kolom chat aja. Aku nih ngawasi kolom chat juga kok. Fetch1.ts, aku sudah punya datanya, aku copy dulu nih. Deno fundamentals users.json terus ke user tadi kayaknya users ya. JSON. Oke. Nano 1 fetch.ts users benar. Dan sekarang kita coba jalankan Deno. Waduh, belum keinstall Deno-nya. Bentar aku tak ganti dulu. Nix. Aku butuh panduannya Nix karena aku pakai Nix. Enak pakai Nix. Deno. Ntar aja kok ini, tak lama-lama. Nix CLP Deno, ayo. Mana nih lama? Oke. Sekarang kita sudah punya Deno version ya, ini udah ada Deno, bukan yang terbaru tapi enough, bisalah dipakai Deno
1 fetch.ts. Oke. Argumennya which is wasn't expected. Oh, nggak boleh pakai nama ini kayak. Oke, aku ganti aja namanya kalau gitu. MP 1 fetch.ts jadi 1 fetch.ts. Atau tidak boleh diawali dengan ini kali ya. 1 fetch. Sorry. Oke, deno fetch 1ts. Wah, ini which wasn't expected, isn't valid, this is context. Bentar. Kesalahan ada pada satu. Oke lah, kita copy aja dari yang udah ada sebelumnya. Jadi aku sudah siapin juga. Deno fundamentals, pre, fetch ts. Terus kita coba pindah ke sini. Oke, deno fetch.ts. Wah, ini ya kenapa ini? Error. Font argumen fetch.ts. Ya, kayaknya aku salah nih cara jalaninya. Bentar, kita buka dokumennya lagi. Guys, kalau mau tanya, ini karena Deno butuh internet, ya saya connect internet. Kalau udah connect internet nggak bisa live sekarang. Jika Deno lebih baik atau lebih unggul dari Node.js, apa karena ada yang bilang Deno itu melengkapi kekurangan Node, tapi kenapa Deno masih sepi atau kurang populer? Sebenarnya menurutku bukan karena lebih baik atau lebih buruk, ya itu lebih beda ke paradigma aja. Kalian lebih mau ngikutin yang mana? Ya, pecinta Nick Shell juga, iya, enak pakai Nick soalnya. Terus buka Deno-nya ini kayaknya ada di depan. Installation Deno. Wah, sorry guys, ternyata benar. Salah ada pada pembicara. Deno pan fetch ts. Loh kan, langsung jalan. Nah, ini salah satu keunggulan Deno lainnya ya. Jadi dia tuh secure by default. Tadi kan mau ngakses file nih. Jadi by default kalian nggak ada akses untuk file. Jadi ini ditanyain. Jadi kita pilih yes. Keluar dia tadi kan console log usersnya kan muncul nih users. Oke, ini salah satu, kita kembali lagi ke slide-nya. Jadi, ini salah satu web platform functionality yang diimplementasi di Deno ada Fetch. Sebenarnya masih ada banyak lagi listnya. Kalian bisa cek di website-nya langsung. Nah, ini web platform yang diimplementasiin, blog, bla 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 banyak lah. Jadi intinya kalian ngoding di front end untuk browser sama di back end itu bakal kurang lebih sama experience-nya. Oke. Denoran, ya thank you Denoran. Secure by default ya tadi ya udah kelihatan secure by default-nya. Jadi aku coba demoin lagi. Nah, sini by default nih. Aku kalau nggak ngasih argumen apapun, dia akan nanya ini mau di allow apa enggak kayak gitu. Kalau tadi aku kan sudah allow nih, jalan kan. Kalau aku nggak kasih allow, ya dia bakal error nih, kena permission denied. Nah, ini bisa kita tes juga di aplikasi. Kena permission denied, kayak gitu. Jadi nggak bisa jalan. Nah, begitu kalau misalnya ini kita mau nggak mau ada prompt nih, maunya langsung jalan nih. Kita tahu misalnya, oh ya ini pasti butuh read. Ya, sudah kita bisa langsung allow read. Kita bisa kasih tambahan argumen ini. Jadi ketika jalanin langsung jalan, nggak perlu ada prompt apapun. Kayak kalian jalanin aplikasi biasa. Oke, sekarang kita coba pakai code lain. Ya, biasa software engineer copas, cari sumber dulu untuk dicopas. Ya, kita copas yang dari website ininya. Oke, nano. Kita hapus dulu aja, tadi kan nggak pakai ls. Nah, itu ada fetch, kita hapus saja. rm fetch.ts. Oke. Kita bersih, sekarang kita kita ganti dulu namanya. Tadi aku maunya pakai satu strip biar lebih enak. Fetch1.ts jadi satu fetch.ts. Oke, sekarang aku bikin baru lagi
server nomor 2. Ini tadi kan nomor 1 sudah, sekarang nomor 2 server waduh, kok kemana? Nah. Oke, server.ts. Oke, kita udah copy tadi. Nah, sekarang kita paste. Ya, ini begini. Oke, respon. Sebentar. Aku percantik sedikit. Oke. Ya, aku sekarang jalanin nih. Deno run 2 server TS. Pasti ditanyain lagi karena kalau tadi kan butuh ngakses file nih. Nah, sekarang kan butuh kita jadi server, nge-serve sesuatu butuh network nih. Nah, kita mau kasih allow nggak untuk network? Nah, ingat ya tadi Deno secure by default. Kita kasih ini. Localhost 80. Kita coba akses sekarang. Localhost 80. Ya, pakai incognito aja biar benar-benar bersih. Ini kalian kelihatan kan ya incognito? Aku buka incognito. Cara manage dependensi Deno gimana ya? Kalau harus masukin full data di import bukannya kayak efektif karena kepanjangan. Nanti ada apa namanya? Ada caranya gimana supaya lebih efektif. Nah, jalan nih Hello World. Sekarang ini sudah jalan Hello World. Sekarang kita coba jalanin nih lagi, tapi kita nggak kasih akses. Nggak bisa jalan, error lagi, kena permission denied. Nggak kena permission denied ya. Ya mungkin karena code-nya jadi nggak kena permission denied. Nah, terus kalau mau langsung gimana? Bisa juga kayak tadi. Tadi kan allow read, sekarang di allow net. Nah, langsung jalan. Kita buktikan, kita refresh, jalan. Udah secure by default-nya kita udah aku kasih lihat juga nih. Nah, ini ada pertanyaan, cara manage dependency di Deno gimana ya? Kalau ada masukin full path di import bukannya nggak efektif. Ini bukan masalah efektif atau nggak efektif, ini lebih ke masalah paradigma. Gitu. Jadi di ES modules yang mana diimplementasikan sama browser itu by default itu memang importnya by full path. Jadi justru yang dipakai sama Deno itu yang standar kayak ini 2 server TS. Nah yang dipakai sama Deno ini justru standarnya ES modules. Memang benar-benar full path yang mana itu nggak ada di Node.js. Kalau Node.js itu magic istilahnya. Karena dia akan cukup pakai panggil nama package-nya, dia akan cari di modul gitu. Nah, tapi bisa nggak sih? Kan kepanjangan nih, bisa nggak nih kita potong? Bisa. Jadi kan selama kalian sumbernya cuma satu ya, misalnya semuanya dari Denoland atau cuma pakai standar doang bahkan. Gitu. Nah, Denoland-nya lah. Nah, ini bisa kalian nanti masukin ke config di JSON-nya. Di Deno config JSON or something gitu. Aku nggak demoin sih sekarang karena nggak bahas ke sana, tapi itu bisa. Jadi nanti kalian importnya itu cukup import belakangnya saja. Aku nggak ingat itu perlu import dari sini atau bahkan bisa cuman ininya doang. Kayaknya bisa cuma belakangnya doang. Aku kemarin ada nemu di salah satu dokumentasinya. Itu kalian bisa cari aja di Google. Jadi bisa dipersingkat supaya nggak terlalu kepanjangan nulisnya. Gitu. Yang pasti ini masalah paradigma ya, jadi nggak ada masalah efektif atau nggak efektif, tapi ES modus memang cara kerjanya seperti itu. Oke, itu sekarang kita lanjut lagi nih, secure by default. Sekarang support TypeScript out of the box, ya tadi udah kalian lihat ya, udah pakai TS semua, jadi udah di support out of the box, nggak perlu kayak Node.js, perlu install dulu. TS, Node, TS, C, TS, TypeScript, apapun itulah, itu tidak perlu kalian install, sudah bisa dipakai by default. Nah, ini nih, runtime yang dipakai sama Deno ini sebenarnya kan tadi ada VH ya di balik layar. VH itu bisa mengeksekusi JavaScript, tapi nggak bisa mengeksekusi TypeScript. Jadi sama Deno ini, kalau misalnya code-nya itu sudah JS, itu langsung dilempar ke VH, tapi kalau ternyata code-nya ini TS sama dia di-translate dulu ke JS, baru masukin ke Git. Behind the scene-nya itu seperti itu. Terus built-in development tooling. Nah, ini yang paling menarik. Ini yang paling banyak main-main di sini. Tutup dulu yang pakai biar nggak motor.
Oke, ada Deno yang pertama. Ini udah ada banyak built-in toolings, nggak kayak Deno.js. Deno.js kalian harus install terpisah, manage terpisah, nambahin script sendiri. Ini di Deno udah ada nih development tooling yang ya intinya malah enak ya, jadi standar. Kita nggak perlu bingung harusnya cara pakainya gimana ya kayak gitu. Ini udah ada standarnya, ada Deno Bench kayak gitu. Jadi Deno Bench itu untuk nge-benchmark nih. Tapi ini nggak aku demoin karena mesti ada code-nya yang perlu di something dulu, dilakukan sesuatu dulu dengan code-nya. Tapi ini bisa untuk benchmark. Yang kedua, bundler. Nah, ini menarik nih, Deno bundler ini. Ya nggak apa-apa lah, demo bundler. Nah, dan sekarang kita coba aja langsung ya. Tadi kan kita sudah punya, ini kebesaran. Oke, LA. Ya, ini aku mau sekarang yang server ini mau aku coba aku bundle. Deno, kita buka dulu. Deno bundle. Kita buka aja lah ya. Kita sudah punya code, mau kita bundle. Deno bundle. Oke. Deno bundle. Dua server TS, jadi kita miripin saja namanya server.bundle.js. Nah, ini bundle ini langsung ditranslate sama dia jadi JS ya. Salah isi guys. Bundle. Oke, udah berhasil bundle nih. Udah berhasil, kita lihat ada outputnya kah? Ada server bundle.js. Jadi tadi itu intinya tuh kan tadi aku bilang kalau TypeScript sama Deno itu akan ditranslate dulu sebelum dijalankan. Nah, ini kita bisa melakukan translate-nya dulu nih jadi JS ya gitu. Nah, kita lihat sekilas saja ya codingan nih. Nggak perlu dilihat dalam-dalam karena ya pusing lah udah dibundle-bundle kayak gini. Dan ini tuh sekaligus ngebundle package-package yang ada ya. Jadi kalau kamu punya dependensi kemanapun tuh sekalian dibundle jadi satu di sini. So far yang aku tahu gitu. Tapi kalau aku salah, mohon dibenerin ya, teman-teman. Nah, ini dibundle udah jadi JS, sudah lengkap, bisa kita run. Percaya nggak percaya? Mari kita coba. Server bundle JS. Ya kan, jalan. Oke, kita buktikan lagi. Bener nggak sih ini? Bener nggak sih? Jangan-jangan ditipu nih. Kita coba. Kalau nggak percaya ya sudah. Nah, jalan kan. Oke, itu Deno bundle ya. Jadi untuk ngebundling apps yang kita punya. Oke, ini aku lihat di chat ada pertanyaan, modulnya diimport disimpan di mana ya Om? Kalau Node.js kan di folder Node Modules. Ya, kalau benar, kalau di Node.js itu disimpan di Node Modules. Kalau Deno sendiri itu punya case directory. Nah, itu ada case directory-nya sendiri. Kalian kalau nggak salah itu kalau nama variabelnya itu $deno_case kalau nggak salah ya. Nanti bisa kalian cari lah di internet package-nya itu disimpan di mana. Tapi yang pasti di case doang ya kayak gitu. Itu di case doang itu local. Jadi ketika kalian sudah menjalani pertama atau install nih semua dependensinya udah download udah masuk case. Ketika kalian nggak ada internet kalian masih bisa jalanin kayak gitu. Kalau lazy load module juga kena interpret. Ini kalau di bundling maksudnya ya. Aku nggak tahu, nggak pernah coba, tapi harusnya tetap di bundle, tapi mungkin outputnya yang lain kali ya. Bukan bundle jadi satu file ya, mungkin akan jadi file terpisah. Aku belum tahu, aku belum pernah explore itu. Ya karena aku juga nggak pernah pakai production untuk Deno ini. Tapi pertanyaannya bagus, Ardi. Nanti bisa kamu coba jadi pemateri berikutnya. San, ini pemateri berikutnya ya San ya Ardi. Oke, noted. Kompor. Oke, ya itu pertanyaan bagus. Aku nggak bisa jawab. Kalau ada teman-teman yang bisa jawab, boleh langsung jump in ya. Atau mau balas di chat, boleh juga. Mau langsung buka mic, boleh. Mau raise hand juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Aul. Di case mana atau kapan Om better pakai Deno daripada Node? Selama tim kalian
punya knowledge Deno, selama tim kalian cukup dengan fitur-fitur yang ada di Deno, ya kalian bisa pakai Deno gitu. It's better. Itu kan masalah trade off ya. Selama kalian secara bisnis oke untuk memakai Deno, ya silakan, nggak ada masalah dengan hal tersebut gitu. Kalau masalah better performance dan segala macam, aku rasa sebenarnya kembali lagi ya. Itu tergantung kita yang ngoding. Ada andil kita yang ngoding juga. Bagaimana kita mengarsitekturkan dan menentukan infrastrukturnya akan seperti apa, itu juga menentukan performa. Jadi kalau aku dulu baca-baca Deno sama Node, ya masih sedikit lebih cepat Node sedikit lah kayak gitu. Tapi Deno juga bukan lambat kayak gitu. Ya kembali lagi ya, tergantung gimana kita ngekode-nya. Jangan kita ngekode computation heavy calculation pakai Deno single threaded, ya sudah lah, siap-siap nge-lag, nge-hang semuanya programnya. Terus ini, is Deno production ready? Ya, Deno production ready. Dia sudah versi 1.0, ada di salah satu ayatnya. Ayat, gitu. Ada tulisannya kok. Aku lupa tapi di mana. Sebentar. Ada di halaman utama. Produk. Deno in production. Harusnya sih production ready ya. Ini nggak tahu sih, dia nge-mention Slack, Netlify, GitHub, Supabase ini apakah mereka pakai atau kayak Netlify support Deno. Setahu aku Netlify support Deno. Dan kayaknya Netlify itu pakai Edge computingnya Deno Debug. Kalau nggak salah gitu. Slack nggak tahu pakai di mananya, GitHub juga nggak tahu pakai di mananya, Supabase juga nggak tahu pakai di mananya. Aku rasa sih oke kok buat production. Ya itu kembali lagi ya, selama use case-nya bisa terpenuhi. Maksudnya fiturnya cukup itu gimana, Mas? Apakah fitur masih sedikit? Kalau dibanding Node.js, ya jelas lebih sedikit. Node.js banyak banget package yang udah bisa kita pakai kan, kayak gitu. Mau mulai dari yang web, kita bikin web app, mau untuk bikin pakai menjalani machine learning model pakai TSJS, itu sudah ada semua. Di Deno kayaknya nggak ada. Ya tergantung use case. Kalau web app biasa harusnya sih oke, pakai Deno bisa jalan. Oke, kita kembali lagi sekarang ke sini. Bandar ini banyak sekali fiturnya. Mungkin yang aku highlight ada beberapa aja. Ini kayak formatter, linter ini yang cukup penting. Jadi aku coba demo ini. Salah, sorry. Waduh. Ini. Nah, aku mau cobain menunjukin linternya Deno nih. Deno lint 2 server TS. Nah, server TS ini mau aku kasih tahu, mau aku coba jalanin linknya. Nah, keluar problem nih. Ini hasil dari linknya Deno nih kayak gitu. Jadi dia ngasih tahu bahwa if this is intentional, prefix it with an underscore like rec, karena rec itu tidak kepake. Ini rec is never used. Ya, ada tulisannya. Rec is never used. Nah, ini part dari no unused vars. Nah, kalian bisa lihat details linknya apa aja, rule-rule-nya itu di website ini. Nah, ini sekarang kita coba update nih Deno-nya. Sekarang kita copy ya, copy server ke 3 server TS. Oke, nano 3 server TS. Kita ganti, ini kita tambahin rec-nya underscore depannya. Nah, sekarang kita jalanin nih Denolin yang untuk yang sudah update. Mau target file font. Oh, alah salah ternyata. mp3 server.ts. Oke, sekarang kita coba jalani. Cek one file, tidak ada error kayak gitu. Kalau kita jalani yang 2 tadi, ya masih error karena ini tadi yang 2 ini kan tadi masih belum ada underscore directnya. Yang 3 ini sudah ada underscore directnya, jadi tidak ada error. Cek sebentar, chatnya hilang teman-teman. Aku pindahin dulu satu-satu. Kok hilang ya? Pindah ke sini bisa nggak? Oh, oke, bisa. Oke. Jadi itu Deno lint. Sekarang kita coba satu lagi Deno format. Enggak sih, 2 lagi. Nanti ada lagi yang mau aku coba. Deno format.
Jadi kan tadi udah ada linternya nih. Kita juga Deno itu juga menyediakan formatnya. Kita coba demokan cp1fetch.ts. Jadi tadi nomor 3 ya, sekarang berarti nomor 4 fetch.ts. Nano 4 fetch.ts. Nah, ini kan code-nya udah lumayan cantik nih. Kita hapus titik komanya. Terus kita kasih enter, misalnya kita enter di sini, kita enter di sini gitu ya. Nah, sekarang kita simpen nih. Jadi tadi 4 udah formattingnya udah nggak karu-karuan ya. Nggak karu-karuan itu apa di sini? Sudah nggak bagus lah kayak gitu. Nah, sekarang kita mau format nih pakai Deno LMT. Deno LMT 4fetch.ts. Kalian biasanya ini mungkin kalau di Node.js prettier gitu ya. Prettier. Ini sama kayak mirip lah sama kayak prettier gitu. Nah, sekarang kita cek nih. Nano 4 fetch. Loh, udah jadi bagus lagi kan? Percaya nggak percaya? Kalian harus percaya. Ini aku kembaliin lagi biar nanti kalian bisa coba-coba juga. Oke, ini aku hapus. Ini aku hapus juga. Ya. Jadi FMT-nya jalan. Jadi kalian tidak perlu install prettier, ini sudah bisa jalan. Lin tadi juga kalian tidak perlu install ESLint, itu sudah ada built-in-nya. Jadi lebih enak, lebih standar. Kalian tidak perlu pusing untuk ngatur-ngatur. Apakah bisa dikonfig? Setahuku bisa dikonfig. Oke, satu lagi yang aku mau coba demoin nih, compile. Ini salah satu keunggulannya Deno yang sudah ada di dalamnya. Jadi Deno itu bisa mengcompile aplikasi kalian jadi satu executable. Jadi ibarat kayak Golang ya, kalau Golang kan dikompil jadi exe or something, kalau di Windows kan jadi exe. Ini sama, di Deno ini bisa dikompil. Jadi kalian tidak perlu install Deno, tinggal share aja executable-nya, bisa jalan. Kita buktikan. Deno allow-net sekalian. Kita kopas dari sini aja ya, biar tidak ada yang ketinggalan. Allow read, allow net. Oke, ternyata cukup. Allow net, terus nomor 2 server TS. Habis gitu, ya udah. Deno compile allow net 2 server TS. Kita coba compile. Nah, udah ke compile nih, harusnya keluar satu lagi. Keluar ya. Deno compile emit 2 server. Oh, sorry ada ternyata. Ya ampun, atasnya. Ini ada 2 server ya. Ini hasil compilan dari Deno nih. Nah, kita coba jalani. 2 server. Jalan. Wes, tidak usah tak coba, nanti aja nyobanya. Kelamaan kalau aku cobain. Ini ada 2 server jalan, tapi kan ada Denonya Mas ini. Ya sudah, aku sekarang matiin ya Denonya. Ini ya, aku nggak ada Deno sekarang nih. Aku sudah keluar dari Nix environment, sekarang udah nggak ada Deno. Aku coba jalanin server. Masih mau jalan nggak dia? Masih mau jalan. Terbukti kan, berarti ini sudah lengkap isinya. Tapi ya ini ya, jadi besar nih. Ini sekitar 66 mega kalau nggak salah. Ya kalau aku nggak salah hitung ini 66 mega. Nah, itu sudah termasuk sama V8-nya, sudah termasuk sama Deno runtime-nya, tinggal dijalankan. Kita coba jalan ke akses. Bener nggak sih? Jangan-jangan bohong, cuma tulisan doang tuh. Bener, jalan. Bukan, bohong nih, Mas Kristo. Udah, aku coba matiin ya. Ini kalau aku refresh, nggak bisa. Ya berarti terbukti bahwa memang itu hasil running dari compilannya si Deno tadi. Baterainya mau habis Mas. Oh, thank you. Wah, kalau nggak diingetin jadi lama ini nanti. Terima kasih ya sudah diingetin. Satria. Oke. Ngelek-ngelek bentar biasanya. Oke, aman. Kita kembali lagi ke sini, demo install, demo tes. Ya, di Deno juga ada Deno tes, nggak usah aku demoin lah. Itu jadi kalian nggak perlu install Jest dan segala macam, udah ada tes runner-nya. Kalian ya udah standar lah tes runner di Deno ya cuma 1 itu kayak gitu.
Ya masih ada banyak tooling yang lain, kalian bisa lihat di website sini dan kalian bisa coba sendiri-sendiri ya gitu. Ini keren. Termasuk Deno, yang keren juga itu Deno Info. Deno Info ini keren. Bisa tahu list dependensi dari aplikasi kalian. Ini aku demo sebentar aja. Tunggu sebentar. Kalian kalau mau tanya boleh langsung tanya di kolom chat. Deno Info tadi ya, yang ada dependensinya kan server nih. Nah, keluar nih list tree dari dependensinya si server. Mantap. Ini menurutku bermanfaat sekali sih. Kita tahu dependensinya apa aja. Oke, kita lanjut sekarang teman-teman. Kembali lagi ke slide-nya. Some standard modules. Ya, jadi Deno juga support beberapa standar modules. Selain tadi fitur-fitur utama dari API-nya, itu ada standar modules. Kayak tadi kan di server itu pakai HTTP itu standar modul juga. Ada juga sebenarnya UUID juga tuh. Dan masih ada standar modul yang lain. Ini kalian bisa lihat di sini. Di websitenya juga. Nah, ini ada beberapa standar modul. Kripto ini lebih bukan untuk kripto itu ya, bukan blockchain ya. Tapi mungkin blockchain juga bisa pakai beberapa kripto di sini. Lebih ke ya kriptografi ya gitu. Terus ada juga .m sudah disediakan. Ada juga buat logger. Ini juga sangat bermanfaat. Log mana kemarin ada. JKL ini log ada juga buat testing ini lebih ke assertion-nya, ada juga UID tadi aku bilang, masih banyak lagi lah. Ini ya yang ada di sini lah, yang ada di list ini. Oke, itu fitur standar modul yang ada di Deno. Ini ada pertanyaan. Kalau praktis di project gedean, Deno sama Node dipakai bersamaan, since NPM kan modulnya ada gede banget. Oh ini tanya. Aku kok bingung tanya. Kalau praktis di project gedean, Deno sama Node dipakai bersama. Ini maksudnya mau dipakai bersamaan gitu bisa apa enggak gitu tak pertanyaannya. Aul mungkin bisa ditambahin di chatnya atau mau langsung jump in boleh. Iya, pakai modul dari NPM. Oh, pakai modul dari NPM. Setauku Deno itu support untuk pakai modul dari NPM, Interoperating Node with NPM. Ini ada. Katanya sih harusnya many case it just works. Jadi sebenarnya mungkin bisa. Ini ada compatibility, not compatibility mode namanya. Tapi aku rasa it's not recommended ya. Kalau kalian bisa emang fokusnya di Deno aja, cukup pakai library Deno, aku rasa kalian lebih baik pakai fiturnya Deno instead of pakai punyanya Node. Karena ya itu tadi, cara strukturnya udah beda, cara dia modulingnya itu juga berbeda, manggil modulnya itu berbeda ya gitu. Nah, aku nggak tahu nih bakal terus disupport apa enggak, jujur aku nggak ngerti ya gitu. Tapi yang pasti ini baru ada di 1.15 ya, compatibility mode-nya. Dulu nggak ada. Itu Aul, bukan menjawab. Terus kalau mau jalanin library kayak React di Deno, bisa nggak? Di Deno support JSX. Di Deno support JSX. Jadi is part of React, not React. Jadi bisa seharusnya ya. Ini ada React Create Element, harusnya bisa, cuman aku belum pernah coba. Tapi harusnya bisa. Tapi even nggak bisa pun, ya tadi kan ada Node compatibility, bisa pakai React juga. Dan by default Deno sudah support JSX, TSX, itu bisa. Gitu. Alep, Mas Herman, ya Alep salah satu alternatif di Deno yang mirip seperti Next.js kalau di Node.js. Next.js, itu Alep. Pak Matul Adi. Mas, pertanyaan saya kelewat. Nah, ada pertanyaan. Oh iya, ini bisa langsung run di kontainer yang base-nya from scratch kayak Go? Bisa. Ya kayak aku bilang tadi, karena dia sudah ke-package semuanya, VS-nya sudah ada, runtime-nya sudah ada, apps-mu sudah ada, bisa langsung di-run. Ya tadi kan, nggak ada Deno-nya pun bisa jalan. Jadi kalian mau jalanin di minimal kontainer, apa ya, mau dari scratch bisa, mau dari apa sih bisa, Alpine juga bisa, gitu.
Maaf ya, ayat Maulana kelewatan itu. Nah, itu ada beberapa standar modul dari Deno. Ya, udah selesai lah pengenalannya. Ya, Deno sama Node.js perbandingannya apa sih ini? Ya, runtime engine sama-sama dari V8 sebenarnya, cuman bedanya adalah kalau Node.js pakai custom C++, untuk beberapa API-nya pakai custom C++, kalau Deno pakai custom Rust. Dia punya Rusty V8 kalau nggak salah namanya. Itu untuk interfacing dengan V8-nya. Dan API-nya dibangun pakai Rust. Event loop-nya, ya karena tadi sudah ada interface dengan Rust-nya, event loop-nya dia pakai Tokyo Deno, yang mana di-build pakai Rust. Bisa dengan mudah karena sudah pakai Rust. Kalau Node.js pakai libuv. Development tooling-nya, ya tadi aku tunjukin beberapa, masih ada banyak lagi listnya. Jauh lebih enak di Deno sebenarnya, karena udah ada beberapa udah banyak built-in tooling yang mana jadi udah standar, nggak perlu pusing-pusing kayak gitu. Kalau di Node.js ya perlu pakai third party, perlu konfigurasinya dan segala macam. Tadi pun nggak perlu dikonfigurasikan, lin udah jalan kan by default. Kalau kamu nggak suka sama konfigurasinya aja baru diganti ya. Itu enaknya. Import modul ini bedanya juga. Kalau Deno pakai URLs atau path ES modules, kalau Nodes itu pakai Magic Node modules. Jadi dia lihat di Nodes modules dulu, package JSON panjang lah, terlalu banyak magicnya. Nah, modul specification-nya Deno pakai ES modules, itu standar browser. Kalau Node.js itu kombinasi, pakai ES modules juga, itu mulai yang baru-baru. Nggak baru-baru amat ya, beberapa versi ke belakang. Cuman cukup baru. Sama Common.js, itu yang selama ini umumnya dipakai di Node.js. Security, by default, Deno not permissive. Ya, tadi kan secure by default. Nggak ada permission sama sekali. Kalau Node.js permisif, nggak perlu permission apa-apa, kalian bisa akses network, akses file, dan segala macam. Itu beberapa perbedaannya. Masih banyak yang lain di internet. Silahkan di googling. Ini ada pertanyaan nih. Di case apa Mas yang sangat dianjurkan pakai Deno instead of Node? Since kan Deno sama-sama Node, sama-sama alternatif. Kembali lagi, tergantung kalian dan bisnis kalian. Selama kalian bisa mencari orang-orang yang bisa code di Deno, atau kalian tidak berencana untuk meng-handover code kalian ke orang lain dan environment-nya, ya pakai aja Deno. Dan nggak butuh fitur-fitur yang udah lengkap sekali di Node.js, ya kalian bisa pakai Deno sih, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya fiturnya sederhana nih, cuma web doang, pakai Deno apa Node? Dianjurkannya mana? Terserah kalian. Sama aja katanya. Kalian mau pakai Node boleh, mau pakai Deno juga boleh, gitu. Bebas loh. Jadi nggak ada mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek, nggak ada. Itu Aul. Terus kalau dari Rizal, comparing to Node.js, pendapat Mas Kristo pribadi, Deno saat ini bisa menggantikan Node.js atau belum ya Mas? Jelas belum lah. Package-nya jauh lebih banyak di Node.js. belum. Masih tergantung use case. Kalau cuma mau bikin, kembali lagi ya, kalau cuma web app biasa, atau kalian cuma aplikasi truth biasa yang nggak perlu aneh-aneh, itu Deno udah cukup sih, bisa gantiin. Tapi kalau perlu fitur-fitur yang aneh kayak tadi, misalnya mau pakai execute ML machine learning model di JavaScript, Deno setahu belum bisa, setahu ya. Tapi tadi kan ada node compatibility juga, mungkin bisa, tapi aku nggak tahu apakah optimal apa enggak jalannya. Kesimpulannya pakai Boon aja ya. Boon itu another JavaScript runtime. Ya, nanti Aul, ini San ada pembicara lain lagi ya. Aul ini siap untuk mengisi materi Boon. Oke, dicatat. Nah, ada dua ya, Ardi tadi sama Aul. Yang kalau Aul tentang Boon. Aulia sama Ardi nanti aku ini ya. Rasakno. Oke, kita masuk ke Deno deploy terakhir. Ini guys, ini sudah 20 lewat 1 menit. Maaf, aku takes more time than expected. Tapi aku sudah ngobrol sama Sandra sih dari kemarin. Mungkin lebih dikit lah kayak gitu. Jadi ini aku sekarang jalanin Deno deploy. Kalau kalian ada kegiatan lain atau aktiviti lain, aku mengizinkan kalian untuk leave dari meeting ini. Aku menghargai waktu kalian. Tapi kalau yang masih ada waktu dan masih mau mendengarkan saya berceramah, enggak berceramah sih, cerewet, bolehlah tetap tinggal di sini. Oke, sekarang kita Deno deploy. Tanya dulu nih, kembali lagi. Dari tadi nggak nanya peserta, sekarang mau nanya nanti. Kalian udah ada yang pernah coba Deno deploy? Yang tadi kalian yang udah pernah coba Deno. Udah ada yang pernah coba Deno deploy nggak? Kagak. Oke, langsung jawab sama Sherman. Kagak.
Yang lain yang udah pernah coba-coba? Belum. Aku rasa belum sih. Yang nyoba juga enggak banyak. Nope. Oke. Ya, aku rasa belum lah ya. Belum ada serverless. Wah, langsung nih. Aul nih memang high level sekali. Ini bisa jadi pemateri serverless juga nih, Aul nih. San. Udah pun serverless ya. Ya, Aul, setauku ya, Deno Deploy itu dia itu edge computing, mirip kayak Vercel, Netlify atau Cloudflare yang terbaru ya. Apa itu nggak tahu namanya. Iya, it's kind of serverless sih. Masih bisa dibilang itu serverless sih. Gitu. Jadi kita nggak perlu setup konfigurasi apapun buat server, jalan. Enak buat developer, nggak perlu pusing-pusing ngurusin infrastruktur. Yang bagi yang belum tahu serverless apa, jangan disangka serverless itu nggak ada server ya. Tetap ada server, tapi nggak perlu konfigurasi apapun. Jadi kalian cuma tinggal deploy, jalan. Nah, kok bisa tinggal deploy jalan? Ya nanti aku tunjukin ini sekarang. Oke, jadi inilah Deno Deploy. Pengertiannya tuh ini. Distributed system that runs Javascript, TypeScript, and assembly at the edge, byte. Jadi kan saya bilang edge. Ya, detailnya kalian bisa klik linknya yang di websitenya langsung lah. Oke, sekarang aku jalanin nih. Enggak lah, buka dulu lah websitenya Deno Deploy. Kok kalian kelihatannya masih full screen atau bawa kepotong? Kok tiba-tiba bawa aku hilang? Oke, ini tadi pengertiannya sudah, develop locally, deploy globally, innovator login, built-in performance, at glance, support HTTP 2, support patch, support WebSocket, support Vue.js. Ini sebenarnya banyak fiturnya Deno yang dimasukin sama dia. Nggak tahu kenapa. Deploy, documentation. Oke, jadi ada 3 cara nih untuk eksekusi Deno Deploy. Yang pertama adalah GitHub integration. Jadi kalian bisa mengintegrasikan repository kalian yang isinya aplikasi Deno itu dengan Deno Deploy ini. Jadi tiap kali kalian merge, misalnya ke main ya, sekarang kan kalau di GitHub ngomongnya main bukan. Kalian merge ke main, nah itu akan otomatis ke deploy. Itu bisa seperti itu cara pertama. Cara kedua adalah pakai deploy CTL. Jadi Deno Deploy ini menyediakan command line tools itu bisa dipakai untuk deploy juga. Nah, deploy CTL ini juga bisa dipakai ketika kalian misalnya mau pakai GitHub Actions atau CI/CD yang lain, Jenkins dan segala macam. Itu bisa pakai deploy CTL. Cara yang ketiga adalah dari playground. Jadi Deno Deploy ini juga ada playground-nya. Kalian bisa copy paste kode kalian di sana, terus langsung deploy. Nah, yang sekarang aku mau coba pakai deploy CTL, karena kan kita udah punya aplikasinya di lokal. Nah, sekarang kita langsung saja ya sign up. Pura-puranya sign up nih. Jadi aku sudah sign up sih kemarin. Jadi ini nanti kalian akan dikonekkan ke GitHub, mesti ke GitHub setahu. Nah, kita tinggal bikin new project kayak gitu. Kita bikin new project. Kita bikin empty project. Sudah ada namanya ini Saveco 70 ya. Sapi aman 70 atau kenapa kok namanya Saveco 70 namanya. Terus habis gitu kita sudah punya, jadi aplikasi kita udah siap. Di Deno Deploy sudah bisa menerima aplikasi kita nih. Nah ini rumahnya sudah kita bikin nih, namanya Saveco 70. Nah setelah kita bikin project tadi di Deno Deploy, langkah selanjutnya apa yang kita perlu lakukan? Akses token. Kita perlu akses token. Deployment. Obsolete, kita remove saja. Oke, kita kasih new access token. What is this access token for? Ini kan untuk demo nih. Demo breakthrough. Ya, semoga nggak salah tulis. Demo breakthrough. Oke. Nah, ini sudah dapat tokennya. Copy. Waduh, kelihatan tuh. Nggak apa-apa, kalian lihat aja. Nanti habis ini aku delete.
Ya, jadi ini akses tokennya sudah kita miliki. Terus project tadi sudah siap. Ya sudah, kita tinggal publish. Oke, kita buka lagi Deno deploy dulu. Sebentar, aku nggak mau ke dashboardnya. Deno deploy. Sebentar. Nah, ini dia. Hello World. Nah, jadi kita tadi sudah punya aplikasi server ya. Sekarang kita mau coba deploy. Cara deploy-nya, sebentar, CTL, deployment, deploy CTL. Nah, ini dia. Nah, deploy CTL ini komponen terpisah nih. Komponen terpisah dari Deno. Jadi kita perlu install dulu deploy CTL. Ini sudah ada, tinggal kita copas. Oke, kita sudah di sini, kita kopas. Ya, kita tunggu ya. Nggak terlalu lama. Kalian kalau mau ada pertanyaan, jangan lupa silakan langsung lempar di kolom chat. Udah selesai, udah bisa diakses mungkin. Oh, kayaknya belum bisa diakses. Oke, belum bisa diakses, jadi aku tambahin dulu ini. Pasti. Ya, ini cuma nambahin pad doang ya, jadi supaya bisa yang dari folder .deno.bin ini bisa masuk, bisa langsung ke detect lah aplikasi-aplikasi yang udah keinstall di sana. Deploy CTL, nah langsung keluar main version, biasanya gini kalau tes. Oh betul, sudah punya deploy CTL, kita tinggal deploy. Caranya gimana deploynya? Kita copy paste lagi, biasalah engineer copy paste. Kita copy paste. Tadi yang mau kita deploy adalah server. Oh sebentar. Sebelum itu kita copy lagi ya. Kita copy lagi. MV cp2server.ps ke 5server.ps. Oke, sekarang kita jalani. Ini ganti jadi 5server.ps. Tadi nama projectnya bukan ini. Nama projectnya itu. Wah, ini dulu aku copy dulu ya, nanti hilang. Aku juga nambahi token. Nah, token ini bisa lewat argumen seperti ini, bisa juga lewat environment variable. Kalau nggak salah, Deno_token nama variabelnya. Nah, ini sekarang kita buka tadi project-nya. Ini saveco nama project-nya. Oke, kita paste. Ya, ini sudah jalan, bla 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 bla. Kayak tadi aku bilang ya, bisa konfigurasi apapun, nyeting Kubernetes segala macam, nggak perlu pusing-pusing ini. Tinggal nunggu doang. Deploy, kita punya aplikasi, deploy, selesai. Sebentar ya. Ya, kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan teman-teman. 8 new asset to upload. Ini sama dia harusnya sekalian dikompil ya, seharusnya isinya seperti itu. Tapi aku nggak tahu detailnya. Bisa dioprek-oprek lah nanti. Cari tahu detail lebih dalam. Deno bikin runtime jualannya cloud. Iya. Kenapa Aul emang kalau Deno bikin runtime jualannya cloud? Ayolah Aul, join sini Aul. Buka mic Aul. Sepi kalau sendirian. Aul ini pelit ya, nggak mau join. Kenapa Aul kalau Deno bikin runtime terus jualannya cloud? Rasanya nggak ada masalah ya, namanya bisnis. Suka-suka orang mau bisnis apa. Oke, asetnya sudah berhasil di upload tadi, terus deployment-nya selesai. Nah, sekarang bisa langsung kita akses nih.
Wah, Hello World jalan kan? Bener nggak nih aplikasi yang dibikin sama Mas Kristo tadi? Nggak percaya kalian? Oke, kita buktikan bahwa ini memang aplikasi yang aku bikin. Nano 5 server TS. Hello World-nya kita ganti Hello Break. Aku selalu Breakthrough. Terus kita deploy lagi. Tes. Nah, ini lebih cepat karena asetnya cuma cukup satu yang diupload ulang, nggak perlu 88-nya. Sudah selesai. Jauh lebih cepat daripada yang pertama kali tadi. Oke, URL-nya lain, dapat yang baru. Nah, sekarang kita buka. Hello Breakthrough. Nah, kan enak kan kalian jadi developer dimanjakan sekali. Kalian punya apps, tinggal pakai Deno Deploy, jalan. Tuh, Deno Deploy bayar apa gratis ya? Ya ada gratisnya, tapi ada limitnya gratisnya. Nih, kalau mau tahu harusnya bisa lihat di pricing. Nah, ini ada $0-nya. Tadi aku pakai yang gratisan. Bisa sampai 100.000 request per hari, 100 GB atau transfer per bulan. Ya untuk aplikasi-aplikasi kecil aku rasa cukup lah. Terus kalau yang pro ini bayar ada $10 per bulan. Itu bisa sampai 2 juta request per bulan dan 0,3 GB atau transfer. Kayaknya gratisannya serverless GCP itu 1 juta invocation ya, bukan request ya, istilahnya invocation ya. Lebih banyak itu sepertinya gratisannya. Oh, tapi ini per hari sih, sorry, ini per hari. Ini berarti bisa jadi lebih banyak. Oke, ya jadi itu Deno Deploy sudah aku publish, terus kayak kataku tadi, aku perlu hapus akses tokennya biar kalian nggak macam-macam. Hapus, selesai. Ya, jadi itulah presentasi demo, banyak sekali demo kita demo hari ini. Ini ada quote dari Jim Rohn, kalau nggak tahu silakan di Google aja. Aku juga nggak tahu pertamanya siapa, kok ini cari aja quote-nya di Google. Success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistently applying the basic fundamental. Jadi ya jangan lupa ya teman-teman, pelajari fundamentalnya penting, nggak cuma pakai doang. Ngertilah ini behind-nya seperti apa kayak gitu. That's important for us. Thank you semua yang sudah datang dan sudah berpartisipasi, sudah aktif, sudah bertanya juga. Ya. Kalau masih ada yang bertanya, boleh nggak ini? Boleh dong. Thank you Om Kristo untuk sharingnya malam ini. Seru ya, karena langsung dibedah-bedah gitu ya. Kayaknya kalian nggak akan butuh slide-nya sih, lebih butuh videonya kalau mau. Sebenarnya lebih butuh di Google aja, di bedah-bedah guys gitu. Sama mungkin LinkedIn-nya Mas Kristo atau ini kalau mau nanya-nanya langsung gitu ya kan. Lebih kepake nanya Mas Kristonya guys daripada Oke. Teman-teman, mungkin terakhir dari kita gitu ya, sorry karena ini harus lebih 15 menit, tapi dari feedback sebelumnya biasanya mereka butuhnya durasi lebih banyak gitu. Jadi harusnya ini terpenuhi ya, lebih dari 15 menit lumayan ya. Oke teman-teman, terakhir request dari kita sebetulnya, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, ini tolong diisi, boleh tanya-tanya di FB-nya. Mas Kristo masih aktif emang Facebook? Aktif Facebook. Gile, anak Facebook dia. Kelihatan lah ya, angkatan tua. Gitu ya. Mas Kristo, jadi kita next-nya ini ya, Ardi sama Aulia ya? Atau iya. Aul panggilannya Aul. Itu juga lulusan Alta loh, Aul itu. Oh, iya. Kalau Ardi aku sih tahu gitu kan. Kalau lulusan Alta, Ardi. Ardi bukan lulusan Alta, tapi aku tahu. Iya. Oke. Guys, kalau gitu Mas Kristo, terima kasih banyak ya sekali lagi untuk sharingnya malam ini. Sukses terus dan cepat sembuh ya untuk batuk-batuknya, sisa-sisa sarjana COVID gitu ya. Teman-teman, thank you so much untuk excitement-nya malam ini. Senang banget karena teman-teman bisa belajar gitu ya. Aku lihat di sini engage banget gitu teman-teman sama Mas Kristo gitu ya. Thank you so much. Kalau ada yang tertarik untuk sharing sesuatu, let me know gitu. Kontak balas email gitu ya. So, again, thank you so much dan sampai ketemu di event breakthrough berikutnya ya teman-teman ya. Thank you. Thank you semua. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh langsung ke LinkedIn juga. LinkedIn atau Facebooknya Mas Kristo. Boleh cari di Google lah, Kristoforus Surjaputra pasti
nemu lah apa aja yang ada di sana. Cuma satu ya. Ya. Semoga tidak ada yang aneh-aneh. Semoga tidak ada yang aneh mungkin. Mas, jangan. Nggak ada yang tahu, San. Ada haters. Oke, Mas Cryptoforus. Terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih. Oke, bye guys. Bye.